Halo, selamat sore sahabat Bali Organik TV. Kali ini saya mau bikin video singkat mengenai cara untuk membuat kompos dari kotoran hewan. Utamanya ini adalah kotoran hewan dari sapi ya, jadi kotoran sapi. Seperti apa cara saya membuatnya? Karena saya rutin membuat kotoran hewan dari sapi, hasil limbah sapi seperti ini setiap 1 bulan sekali. Paling lama 1 bulan sekali. Biasanya lebih sering lagi. Nah, seperti apa caranya? Saksikan ya step by step di sini saya akan membuatnya. Oke, yang pertama kita mulai dari memilih kotoran sapi. Memilih kotoran sapi seperti apa yang layak kita gunakan agar proses pengomposannya lebih cepat. Nah, di sini saya menggunakan kotoran sapi yang sudah kering. Jadi jangan pakai kotoran sapi yang masih basah atau setengah basah, itu akan lama. Lebih baik kita buat dari kotoran sapi yang sudah kering dan butirannya itu kecil-kecil. Jadi seperti ini. Ini coba kita perlihatkan ya. Kelihatan nggak ini ya? Nah, seperti ini. Ini adalah kotoran sapi yang ukurannya kecil dan sudah hancur. Nah, bila mendapatkan yang seperti ini, segera aja diambil dan jadikan kompos karena ini akan cepat banget jadinya, seperti itu. Yang kedua tipsnya adalah memilih kotoran sapi. Bila Anda membeli di peternak, Anda pilih kotoran sapi yang bobotnya ringan gitu. Jadi ciri khas kotoran sapi yang kering itu dia ringan, bobotnya ringan. Sehingga ketika kita membeli dengan jumlah per sak itu kelihatan satu sak itu kalau masih basah itu berat banget. Jadi kalau kita satu sak isian 25 kilo itu enteng kalau dia sudah kering atau kotoran sapinya udah kering. Jadi itu, terus pastikan nggak ada tanah yang tercampur. Nah, ketika tanah tercampur, nah ini masalahnya. Ketika tanah tercampur, itu akan membuat proses dekomposisi itu akan lebih lama. Kemudian apabila ada batu, kerikil, kemudian apalagi ada sampah plastik, nah itu lebih parah lagi. Itu bakal lebih lama lagi dia mengalami dekomposisi. Jadi usahakan kotoran sapi itu pure atau 100% kotoran sapi sudah kering, kemudian bobotnya ringan dan butirannya tuh nggak besar-besar. Kan ada tuh yang jual kotoran sapi itu masih gelondongan, itu masih besar-besar gitu. Itu agak susah, kecuali kita mungkin punya mesin, kita bisa hancurkan, ya lain masalah. Nah, tapi karena kita nggak punya mesin, ya kita mesti pilih yang hancur seperti ini ya, hancur dia. Nah, oke, itu untuk memilih kotoran sapi yang akan kita jadikan sebagai pupuk kompos. Oke, masuk ke fase berikutnya atau ke bab berikutnya, itu sarana dan prasarana untuk membuat kompos dari kotoran hewan sapi. Nah, di sini saya menggunakan, jelas kita mesti punya ember ya seperti ini. Kemudian ada air cucian beras. Nah, ini air cucian beras saya perlihatkan. Nah, ini setiap pagi bisa kita kumpulkan. Ini bisa kita jadikan pupuk, bisa kita jadikan mol, bisa kita jadikan POC, pupuk organik cair. Nah, kebetulan saya sudah punya 1 jerigen penuh seperti ini. Ini pun sudah difermentasi ya. Jadi kita gunakan ini, ntar kita campurkan dengan air di sini. Nah, ini ada starter E4 ya, yang warna kuning. Jadi kita bisa gunakan ini untuk sebagai dekomposer agar mempercepat proses dekomposisi dari kotoran sapi ini. Oke, cukup sekian untuk penjelasannya. Tentunya alat teknis yang lain ada ya. Ya jelas cangkul mesti ada. Kemudian itu kita ada plastik. Itu terpal ya. Kita bisa tutup nanti setelah kita memprosesnya. Kita tutup. Oke, sekian sarana prasarana. Oke, langsung saja kita perlihatkan bagaimana caranya ya. Nah, pertama kita bikin lubang seperti ini di tengah-tengah. Ini persis seperti kalau kita bikin adonan ini ya, adonan plesteran atau semen dengan pasir. Jadi kita lubangi bagian tengahnya seperti ini. Oke. Nah, seperti itu, kita lubangi seperti itu. Kemudian sekarang kita racik cairan dekomposernya. Nah, oke, kita sekarang tambahkan dulu air cucian beras ya. Cucian beras. Karena ini kurang, kita ambil dari jerigen ini ya.
Nah, kemudian kita baru tambahkan starter ya, E4. Ya, tambahkan sepertiga botol. Oke, kemudian kita aduk seperti ini. Nah, mengenai jumlah dari kotoran sapi itu saya kalau tidak salah saya itu beli kemarin sekitar setengah dari mobil carry box itu. Jadi setengah dari mobil bak itu, maaf, bukan mobil box ya, mobil bak. Jadi setengahnya itu, setengah carry, kalau di sini dibilangnya setengah carry. Nah, ini bisa kita campurkan dengan starter tadi E4 sebanyak sepertiga botol. Jadi seperti itu. Kita aduk. Nah, kemudian kita diamkan selama, jangan langsung disiram ya, kita diamkan selama 15 menit. Karena apa? Ini agar terjadi proses fermentasi. Walaupun sebentar tapi sudah terjadi. Karena sebenarnya 7 menit setelah kita tuangkan starter itu sudah terjadi yang namanya fermentasi. Nah, kita tunggu 15 menit, kemudian baru kita tuangkan ke kotoran yang tadi. Nah, oke, ini sudah 15 menit ya, kita siramkan saja langsung. Kita langsung siramkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tanah. Nah, pasti banyak yang berpikir ini akan saya aduk ya. Nah, salah. Ini nggak akan saya aduk karena apa? Ketika dia sudah berada di dalam kotoran sapi ini, mikrobakteri sudah mulai bekerja. Dengan catatan, semua media ini harus dalam keadaan basah atau lembab. Nah, saya nggak akan aduk. Jadi ini praktis banget ya bagi kalian petani yang nggak ada tenaga, maksudnya nggak ada anak buah atau hanya sendiri saja. Sekarang setelah kita berikan cairan yang tadi, kita bisa siram atasnya dengan air. Jadi nggak perlu kita aduk, kita cukup basah, kita cukup berikan kelembaban. Nah, maka bakteri akan bekerja seperti itu. Oke, langsung aja saya tunjukkan. Nah, kemudian kita sekarang siram ya. Kita siram dengan air biasa seperti ini. Pastikan semuanya basah ya, bagian atas, bagian bawah, bagian tengah. Caranya seperti apa? Nanti kita cek pakai cangkul. Ketika sudah basah semua lapisan, berarti ini sudah bisa kita tutup dengan terpal. Jadi ini adalah metode yang saya ciptakan sendiri ya, karena saya nggak memiliki tenaga atau anak buah di kebun saya, jadi saya hanya sendiri. Nah, jadi saya membuat kompos dengan cara praktis seperti ini, dan sudah berhasil ya. Berkali-kali saya bikin kompos kotoran sapi dengan cara seperti ini, jadi nggak usah ragu. Kalian yang mau coba silahkan, asalkan ini ya, pastikan semua dalam keadaan basah. Nah, kita sudah bisa cek, sudah kita basahi ya selama kurang lebih setengah jam. Nah, kita bisa lihat beberapa masih kering ya di dalamnya ya. Nah, inilah fungsinya kita harus mengecek. Jadi kita cek agar semua kotoran sapi yang ada di sini itu basah begitu. Jadi kita bisa tancapkan aja seperti ini. Kemudian kita tunggu. Kemudian kita pindah lagi. Nah, begitu seterusnya sehingga semua bagian ada di dalamnya ini bisa gini ya, bisa basah dengan sempurna. Oke, ini saya rasa sudah cukup lembab di dalamnya. Nanti semua akan meresap ya, walaupun ada beberapa bagian yang masih kering, tapi nanti akan terjadi resapan sehingga semuanya akan lembab seperti itu. Belum lagi ketika kita tutup, maka kelembaban itu akan konsentrasi di dalam. Oke, kemudian kita tutup ya. Tutup seperti ini. Oke, setelah ditutup seperti ini, kita akan proses
bukan fermentasi namanya ya. Ingat kalau kita membuat dari bahan padat seperti ini, pembuatan pupuk maksud saya, itu kita sebut dengan dekomposisasi. Jadi di tahapan ini kita akan menunggu sambil terus menjaga kelembaban dari media atau dari kotoran sapi. Jadi jangan sampai kering, harus selalu lembab. Biasanya saya 4 hari atau 3 hari sekali cek, kemudian kalau terlalu kering saya tambahkan siram dengan air seperti tadi. Kapan waktunya dibalik? Tidak dibalik sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau memang pengen maksimal hasilnya ya setelah 7 hari kita balik. Yang di atas kita taruh di bawah, yang di bawah kita taruh di atas, seperti itu. Kemudian minggu kedua silahkan dilihat, apabila sudah menghitam dan kemudian remahnya mulai gampang kita hancurkan. Biasanya tangan kita ambil kotorannya, kemudian kita hancurkan seperti ini. Dan ketika itu sudah mudah hancur, berarti kompos sudah 90% jadi. Sudah bisa digunakan sebagai media tanam atau diberikan sebagai pupuk. Kalau Anda tidak menggunakan polybag, Anda bisa gunakan sebagai pupuk. Anda taruh di bagian bawah atau di bagian batang perakaran itu. Jadi ini adalah pupuk yang paling simple menurut saya. Kalau Anda bisa membeli di petani atau di peternak sapi, Anda beli, ingat yang seperti tadi saya bilang, harus kering, ringan, kemudian remahnya kecil-kecil. Jangan pilih kotoran sapi yang masih berbentuk lempengan besar seperti itu, agak susah nantinya. Oke, demikian saja. Ada yang kurang kira-kira? Bila ada pertanyaan silahkan bertanya aja di kolom komentar ya. Maaf sekali saya agak lambat membuat videonya karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga bisa membantu Anda. Bagi Anda yang memiliki kotoran hewan di rumah, Anda bisa dekomposisasi dengan cara seperti ini. Utamanya sapi, karena kalau kambing itu beda lagi. Oke, sekian saja penjelasan dari saya, dan saya harap semuanya sudah mengerti ya. Kita bertemu lagi dalam episode berikutnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini saya bisa membuat 2 video. Jangan lupa untuk selalu terapkan hidup organik, selalu menanam, selalu makan makanan yang sehat, menjaga kesehatan, itu yang terpenting. Karena poin kehidupan kita sebenarnya adalah kesehatan. Jadi jaga kesehatan, kemudian hiduplah dengan cara yang alami. Oke, sampai berjumpa lagi dengan Bali Organik TV.